Ya, jadi nanti kita kalau udah sampai di sana, kita kan pertama mampir dulu ke posko dapur umum Naken. Karena di sana kita akan bawa 100 nasi itu untuk langsung kita ke lokasi. Untuk dibagikan. Ya, kita langsung masuk ke posko. Ke tenda ini, tenda untuk pengungsian. Di sana kemarin 2 minggu yang lalu saya di sana, 1 minggu yang lalu mereka itu aspirasinya adalah minta karpet plastik karena bawahnya basah. Ya. Jadi mereka itu yang tidak mau tinggal di rumahnya, tenda penampungan yang disediakan oleh pemerintah karena terlalu jauh dari rumah. Hai, selamat pagi, assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Tia Fitriani. Hari ini Jumat tanggal 2 Desember 2022. Hari ini saya akan kembali datang ke tempat terjadinya gempa bumi di Cianjur. Ini hari kedua kalinya kita datang. Dan pada saat ini saya bersama rekan-rekan dari DPD FPI Jawa Barat, Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Jawa Barat yang peduli dengan bencana ini, dan kami ingin memberikan berbagi kebahagiaan dengan teman-teman yang pada saat ini kurang beruntung berada di tenda-tenda penampungan. Kemarin aspirasi yang saya terima adalah mereka ingin bantuan tikar plastik ya, karpet plastik itu sudah kita siapkan, pampers anak, pampers dewasa, dan juga makanan untuk balita. Bahkan ada juga yang meminta tolong disediakan, mereka kangen dengan masakan ikan asin, kita sudah masakan ikan asin dan juga sambal terasi. Jadi hari ini yang akan kita bawa adalah hal-hal yang mereka butuhkan. Nanti ikuti perjalanan saya hari ini, dan insya Allah kita akan selalu bersama. FPI Perempuan Indonesia. Perempuan Indonesia cerdas, mandiri, dan berprestasi. Kita menuju ke lokasi ya, langsung ke tempat tenda penampungan pengungsian. Ikuti langkah saya. Sekarang kita menuju ke lokasi yang terdampak. Kecamatan Cugenang termasuk ya, Cugenang ini termasuk salah satu kecamatan yang Desa Cigendil ya, termasuk wilayah yang terdampak paling parah. Ya. Kalau tadi di depan rumah-rumahnya masih utuh, kalau di belakang nanti akan kita temui hancur ya. Ibu, Assalamualaikum. Berarti ini sebenarnya harus ada sosialisasi pendidikan juga ya. Betul. Bahwa tinggal di daerah-daerah seperti ini yang menurut saya tadi kan longsornya itu memang parah ya. Iya, betul. Mereka sudah harus berpikir untuk direlokasi Mitigasi bencana seperti apa. Ya. Jadi pada saat ini masalah urusan mitigasi bencana kan diambil oleh pemerintah pusat. Ya. Sehingga daerah itu tidak ada penganggaran untuk itu. Oke. Itu yang terjadi. Berarti ini sebenarnya harus mulai didiskusikan di pusat ya. Regulasinya harus segera. Karena mitigasi kan harusnya di daerah masing-masing, nggak mungkin di pusat. Di daerah itu sudah tidak ada wewenang untuk menganggarkan untuk mitigasi. Oke. Nah ini
kebetulan ada beberapa rumah percontohan yang ternyata daya tahannya terhadap gempa lumayan bisa bertahan. Bagus nih. Ya, kalau kita tadi, nah ini mulai banyak penampungan. Beliau soalnya ini termasuk korban. Keluarganya Pak Sadar juga rumahnya terdampak juga Pak Sadar ya. Rombongan dari mana? Dari FPPI kemarin dengan KPP sekarang dengan FPPI Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia. Sami-sami. Dan itu insya Allah bantu sana saudara terus disimpan di poskonya Bu Ida. Oh iya. Kemarin Bu Ida terus ke Lombok nih. Ya insya Allah saudara bantu sana nak. Dari mulai selimut dan sebagainya banyak dari DPP. Ya. Nah ini abdi mah pada di dalam teh. Kemarin kita ke sana mereka perlu karpet plastik. Nah sekarang kita datang bawa karpet plastik. Oke mobil. Mohon. Iya. Mohon Pak Sadar. Hai, ini ada pertemuan yang sangat langka. Di kunjungan kali ini saya Tia Fitriani bersama Bu Ketum FPPI bertemu dengan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi PKS. Bapak Sadar Muslihat yang selalu sadar dan muslihat. Bangga Pak Sadar. Makasih Pak. Selalu ya Bu. Banyak rumah-rumah yang terdampak dengan gempa ini dan masih terjadi juga gempa susulan dan tanah di sini masih labil untuk terjadinya bencana kembali. Untuk itu perlu tindakan upaya edukasi ke masyarakat. Saya bersama Ketua Umum FPPI dari pusat kami berusaha untuk memenuhi permintaan masyarakat yang hari ini kami hadir kembali di sini. Kita lihat dampak yang luar biasa dari gempa yang kami dengarkan Kabupaten Cianjur ini. Kita bantu doa, kita bantu support, kita berusaha bangkit bersama warga Cianjur. Karpet. Punten Ibu. Ini situasi tempat pengungsiannya. Ini buatan warga sendiri Bu Ketum. Karena mereka ingin dekat dengan rumah tinggalnya. Kelihatannya bantuan sudah turun juga di sini. Jadi kita bisa bantu ke tempat lain. Ya. Iya, ada selimut. Sebetulnya mereka kalau di sini ini rata-rata yang rumahnya itu tidak semuanya hancur total, tapi sudah retak-retak, coba rentan untuk terjadinya gempa susulan. Dan mereka juga di sini terjadi penjarahan Bu Ketum, sehingga mereka tidak bisa meninggalkan rumahnya terlalu lama. Walaupun penuh kekhawatiran, mereka tetap kembali lagi ke rumahnya untuk mengambil barang-barang berharga seperti itu.
Pas kejadian gempa. Pas kejadian gempa teh kumaha ibu teh kamari teh di kakak di sana lagi di dapur. Oh lagi di dapur. Itu karaosnya Bu, dengan gempanya. Iya. Jalan kaki. Sudah diperiksa sama kesehatan ya. Sudah diobati oleh dokter, sudah boleh pulang. Ditangani ya. Langsung abi ka teh. Sono hoyong lauk asin, cenah ieu ngahaja ti Bandung lauk asin gitu dimasakeun Bu. Aya lauk asin, aya ieu tadi di tenda Ibu peryogi. Ini yang mau perlu ini Bu Stiker plastik teh. Peryogi. Oh di Jamongan. Iya tak. Tendana. Jadi buta Bu. Oh iya Ibu teh. Oh itu. Oh itu. Yang ditambah kan dari alir kita. Oh yang diagengan. Abdi ieu ngabantun. Abdi ngabantun karpet plastik. Dua meteran cukup tuh, dari itu 20 meter itu kami 20 meteran ya udah, biar nanti disambung-sambung ya. Ya, nah gitu dong. Dan tadi nama kan gua sama yang itu. Aja nyungkeun, dikepetkeun gitu. Teras, pantang teras. Kenapa tadi? Bu, ini ya. Apa itu Pak? Sini gaya tikar we. Teras ini mantap lah. Enggak apa-apa teh kasih itu teh bisa sarwai gerak dibangun. Tadi ada. Tonggal tuh beneran dibangun. Punten, karena pecah. Rata. Rata ini kita kan. Itu rata nyala tanah. Dan kamari mah abdi ka dieu teh nama ibu. Hari ka omah teh ibu. Mereka bagian sana. Iya, tiker plastik. Nanti Bu. Kepit sama Salam rewang atau patangan. Gela. Itu aja, gela. Ya, kan aja ya. Tadi teh Kato saya pakai gitu pesokan blok deh. Untung, insyaallah. SMK Medina. Siap, nuhun pisan Ibu. Amanati SMK Medina Kota Bandung nyungkeun di Tampi. Alhamdulillah. Anu sanesna bantu sana nyusul ke di posko. Nuhun Ibu. Kami sami Mudah-mudahan ini bermanfaat. untung di daerah teh posko bantuan saya canak sadayana soalnya. Cekap kita alhamdulillah. Tapi disimpan di posko di Bandung di Al-Aum.
makanya jadi mohon diinformasikan Bu, jadi banyak korban gempa ini keluarnya tetap harus bayar SPP kondisi begini. Dan mereka ditahan tidak boleh mengikuti ujian sebelum bayar. Ini kan sudah tidak manusiawi. Harusnya dibebaskan semuanya kan kondisi sekarang. Jadi nanti semuanya ada makanan balita apapun ada di sana. Bahkan pakaian dalam baru disediakan juga Bu. Pampers bayi, pampers dewasa, ayah oke itu sudah dibawakan tadi. Bubur bayi ada. Jadi nanti semua di api nyebut saudara kan dia. Karena kalau ini kan belum dapat bantuan dari pemerintah karena ini kan kos sendiri. Ini kos mandiri. Bahan waktu ada mana Bu? SMK swasta apa negeri? Swasta. Nama SMK-nya apa? Apa PGRI? Barusan saya nggak tahu, kurang jelas. Anaknya minta Kayak nomor kwitansi. telepon kepala sekolah tuh Bu? Enggak. Upami ayah, kayak Tapi ambil nomor barusan- biasanya dia perlu langsung orang tua yang menghadap. Jadi ibu menghadap, kalau ambil dipasih nomor telepon lagi. Kalau ibu dipasih itu kok saya tuh. Dia Fitriani anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke. Nanti ambil akan komunikasi sama Pak Bupati. Barusan saya belum jelas, nanti besok tanya dulu apa ya. Ibu sumpingan Kasapola nyatakan ketidakmampuan membayar, mohon supaya anaknya bisa mengikuti ujian. Kalau ibu dipersulit, ibu langsung hubungi Abdi. Kayak di pasti nomor telepon Abdi, ya. Abdi di Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia Bu. Ujian ya. Udah bayar tadi, udah bawa buat ulangan mah Oh ya. udah. Sudah Tia Fitriani di Provinsi Jawa Barat. Hari ini luar biasa, sebetulnya saya sedikit kecewa ya karena kita tadi tidak maksimal membawa bantuan tertahan di posko, ternyata masih banyak yang perlu dipenuhi di sini. Bidang pendidikan di sini belum terperhatikan dan juga di sini belum ada pemerintah belum turun di sini. Mohon Pak Bupati bantu di sini. Di sini pendidikannya sangat dibutuhkan, anak-anak didik, ada anak sekolah SMK menjelang ujian mereka tidak boleh mengikuti sekolah karena belum membayar SPP dengan kondisi orang tua yang berada di daerah pemukiman seperti ini. Mohon perhatiannya dan semoga perjalanan kali ini akan memberikan semangat kebersamaan di antara kita, bagaimana kita semakin peduli, semakin ingin berbagi kasih dengan semua kalangan masyarakat. Yuk kita lanjut perjalanan kita. Sebelumnya kalau dari itu sebenarnya kalau yang di situ udah belum itu mau kan tapi sekarang udah pulang ke rumah sakit. Anak-anak aman kan Bu? Tertimpa di sini, anak saya lagi tidur Bu. Saya lagi habis jualan, baru berdiri. Jadi terasa gitu rumah saya jadi disakalikan kan Ibu, berak gitu kan. Jadi nggak ada Kita salantai Bu, salantai 2 lantai. Hah? Salantai. Salantai padahal.
Satu lantai. Ini rumahnya ibu, Bu. Ibu dulu berjualan sebelah. Jualannya berhasil laku, suaminya dari tertimpa. mana-mana udah pada tahu. Tertimpa sampai susah dievakuasi. Tapi alhamdulillah sudah keluar dari rumah sakit sekarang. Anaknya juga lagi tidur sini tertimpa juga ya. Tapi alhamdulillah Keluar selamat. sendirinya. Keluar Dari sendiri. Allah merana dibantu. Itu getarannya memang ngedadak banget Bu apa kumaha? Kedadak Bu, nggak ada ini nggak ada. Nggak ada tiba-tiba berat langsung. Habis nyolot tangan mah banyak tunggu daripada bubar alhamdulillah. Langsung aja gitu. Bro, kira itu rumah saya aja Bu, ada rumah saya teh enggak rumah saya terus saya lagi bongkar di sana Bu. Oh, kebetulan lagi. Iya, lagi betulin mesin mobil. Oh, Jadi posisinya lagi jongkok ini. subhanallah. Jadi nggak langsung jadi susah keluar teh ketimpa ini nih yang itu yang hijau tah. Allah Akbar. Iya. Tembok Saya ya. ngangkatin sampai ini sobek semua. Ibu putra sabraha? Tilu Bu. Tilu. Salam sadarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak terus tiasa ide. Kamu udah didata ya Bu ya? Udah didata ya? Data apa? Rumah-rumahnya didata sama Pak RW. Ya, alhamdulillah. Suami itu lagi itu ngumpulin yang ini yang Oh, yang makin tiasa kanggonya. mohon akhirnya mau dijual biar dapat uang buat Terus jajan sementara buka. Ibu tinggal di mana? Di posko Anu di Dr. Payun? Andi Tayani. Oh, mohon. Anu ini pagar hejo Mohon kali Pagar Hejo. kieuna. Mohon. Ibu acuk tak eno kapul. Teu aya ibu da kapulung abi kudu nyesehan. Moal kiat abdi sarirana nuju kieu mah. Ibu sebetulnya mah Abdi mulung nanti itu di masjid ini kan ya. di posko, iya abdi ngabantuin acuk, hadir acuk tilas wae, acuk anu memang apa? Daleman. Tapi itu seueur acuk Mana acuk. ibu nyunjun di sini. Ya abdi itu di masjid Masjid Al-Um. Dititipkeun di dinya. Aya posko ibu kadinya we, ceukeun sarbuti ya, bari anak acuk. Bari anak acuk gitu nya. Ya, nyungkeun acuk aya. Ibu pada ngiring ka ditu ayeuna ayo. Sekarang aja itu Ayeuna ngiringan. Ngiring. Jadi bisa ambil langsung. Biasa nyandak naon wae dipriogikeun. Ya gitu aja, Bu. Sekarang aja, Bu. Jadi langsung bisa ambil. Bu Eli, Ani mah soekin aku terdamang. Iya kan si ibu teh ternyata adiknya kan sadena ieu Ya. dari ngombah kita eta naginya. Tapi sareng-sareng di EPPI Forum Pemberdayaan Perempuan Indonesia ngabantuin acuk-acuk yang betul-betul like pakainya memang baju-baju baru yang teka anggo gitu. Jadi daripada teka anggo ibu biasa berangkat itu yuk. Oh iya, mangga. Karena seueur bagaimana Iya, siap, mangga. naon-naon bapak di pondok itu biasa ngabantuin gitu. Mangga. Iya, mangga. Ini kemarin yang adanya ketimpa ya? Iya. Yang ada bayinya. Allah. Yang bayi ketimpa. Ini robek ya. Ini. Ini sudah mulai. Ya keluar yang di tenda yang di pos. Ya yang di span. Pan lagi mau di span yang di Pokoknya ibu di mana kalinya terus bapaknya dibantu sama anaknya. Jadi ada jaket.
kita lepas itu. Kayak gitu ya, ceritain apa yang kamu tahu tentang masjid. Ya, jadi kita mulai dari camping kembali dengan Hai, selamat sore. Hari ini perjalanan kita sudah berakhir. Tadi kita sudah turun langsung ke lapangan melihat bagaimana kondisi terkini. Ketika kita masih berada di Cianjur tadi, ternyata masih ada getaran gempa susulan, sehingga masyarakat kita diharapkan juga tetap waspada. Yang jelas tadi ada beberapa aspirasi yang harus diperjuangkan. Pertama, di bidang pendidikan, anak-anak di sekitar wilayah terdampak itu belum mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan, dan fasilitas untuk sarana prasarana untuk pendidikan pun tidak ada. Mereka tidak memiliki buku pelajaran, mereka membutuhkan itu. Dan juga anak SMK, ada anak SMA, mereka tidak boleh mengikuti pelajaran, tidak boleh mengikuti ujian karena belum membayar SPP. Ini semoga bisa diselesaikan. Tadi juga aspirasi yang disampaikan adalah bahwa mereka membutuhkan kasur-kasur lipat. Tolong, kalau ada relawan yang akan menyumbang kembali ke Kabupaten Cianjur ini, kirimkan kasur-kasur lipat. Itu sangat dibutuhkan oleh mereka. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.